Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di musholah ibadah rahman yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Yang saya hormati Ketua RT 06 beserta jajaran, yang saya hormati Ketua Mushola Ibadur Rahman beserta jajaran, yang saya hormati jemaah Mushola Ibadur Rahman yang hadir pada malam hari ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja memasuki susunan acara. Acara pertama MC yang sedang berlangsung, acara kedua tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Mustafa Basri MPD. Kepadanya dipersilahkan. Cek, melambai dulu ke kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala warahmah memberikan rahmat kasih sayang. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan untukmu semuanya. Assalamualaikum warahmah, Allah memberikan rahmat kasih sayang untukmu semuanya. Wabarakatuh, Allah memberikan keberkahan hidup, keabadian hidup untukmu semua. Inilah bunyi salam yang paling indah di muka bumi ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال رسول صلى الله عليه وسلم وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. Puji syukur alhamdulillah, berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia dan dimuliakan Allah, Ketua Mushola Ibadur Rahman. Seberapa banyak yang sholat di mushola ini mengalir pahalanya untuk Pak Ketua kita. Semoga Pak Ketua sehat-sehat, murah rezekinya, apalagi ya, dilunaskan seluruh hutang-hutangnya. Ya, makin cinta sama istrinya. Semoga, kata istrinya,
Bapak tak nambah lagi. Nah, amin ya rabbal alamin. Kalau orang yang sudah bersuami dan dia ikhlas menyuruh suaminya menikah lagi, makomnya sudah tinggi, Bu. Dia sudah sampai pada teori dokter. Kalau perempuan setiap bulan ada pembuangannya, Bu, namanya menstruasi. Kalau bapak-bapak ini nggak ada pembuangannya. Nah, kalau sudah sampai ke situ, maka hatinya lapang, dipersilahkannya, Pak, silahkan Bapak nikah lagi daripada Bapak sakit. Nah, begitu kira-kira. Tapi rupanya ayah suami kita ini sangat cinta. Apa kata suami kita? Dinda, jangan Adinda suruh abang menikah lagi. Bagiku engkau adalah sudah mewakili yang keempat-empatnya sekaligus. Alhamdulillah. Itu udah sampai juga ilmunya, Pak. Kemudian para jamaah, calon-calon penghuni surga yang kumpul malam hari ini, di malam yang diceritakan oleh Rasulullah sebagai malam Lailatul Qadar, seluruh dosanya Rasulullah janjikan, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang lampau, dosa yang sengaja, tidak sengaja, Allah akan hapus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan malam hari ini adalah akan lebih baik dari malam 1000 bulan. 1000 dibagi 12 berapa, Bu? Pak, 83 tahun. Satu malam saja kita dapat. Seluruh hari kita bermaksiat, seluruh tahun kita hidup tidak bisa berbuat baik, tapi Allah takdirkan kita mendapat malam Lailatul Qadar lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Oleh karena itu bapak-bapak, bagi bapak-bapak yang rekening tabungan dan dalam rekeningnya sudah banyak, izinlah sama atasannya. Pak pimpinan, 10 malam terakhir ini izin saya tidak masuk kerja. Kenapa? Saya ingin memburu pujaan hati saya. Saya ingin menjemput malam Lailatul Qadar. Nah, gitu ya, Pak. Kalaulah tidak izin 10 hari, uang sudah cukup, cepat-cepat, Pak. Malam hari ini atau besok antar ke serba 35.000 kalau uangnya cuma pas-pasan. Belikan istri kita 2 pasang, anak kita 2 pasang, semuanya 2 pasang. Nggak sampai 500.000, Pak. Malam sudah tenang. Wahai istri dan anak-anakku, mulai malam hari ini selesai semua urusan dunia. Aku akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan menjemput malam Lailatul Qadar. Bisa, Pak? Insya Allah. Saya berhentikan semua, Bu. Alhasil saya sekarang 10 malam hari terakhir ini, kalau siang tidur aja, malam begadang. Nggak apa-apa, Pak. Nggak berdosa. Yang berdosa itu malam tidur, siang tidur, pas buka baru bangun. Nah, ini yang berdosa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tak lupa menyapa juga adik-adikku, anak-anakku. Kalianlah generasi penerus bangsa ini. Mudah-mudahan dari sini lahir generasi yang akan menggantikan Presiden Prabowo Subianto. Saya kasihan kali, Pak. Kenapa lah presiden kita ini udah tua-tua, udah 74, Pak. Beda-beda sedikit sama Donald Trump. Kenapa nggak dicari yang muda-muda kayak di belakang? Kan masih semangat. Hidup Indonesia, gitu ya. Bukan hidup yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak mau berpanjang-panjang, waktunya sangat singkat sekali. Ini aja sudah 5 menit. 10 menit lagi. Judul kita Ukhuwah Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, buka HP isinya perang, buka TV isinya perang. Tapi herannya yang dipakai perang pangkalannya itu sama-sama orang Islam.
Amerika minjem pangkalan di Uni Emirat Arab, Amerika minjem pangkalan di Bahrain, Amerika minjem di Suriah, di Irak untuk nyerang Iran. Macam mana ceritanya ini? Nah, ceritanya ya kita kembali kepada Al-Quran. Apapun ceritanya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Kita memahami ayat ini mesti pakai sedalam-dalam. Kata Allah sesungguhnya. Kenapa Allah sering mengatakan sesungguhnya? Kita cerita sedikit. Ada toko roti sebelah rumah. Apa salahnya beli di situ? Hari pertama beli di situ, ditengok tanggalnya, dimakan. Roti ini kok macam lain rasanya. Ditengok, expired tanggal 5. Ini tanggal berapa, Pak? Udah tanggal 9, tanggal 10, udah 5 hari expired. Masuk ke dalam hati keraguan-raguan. Akhirnya apa? Rela dia ke depan sana, dari sini ke sana tadi saya hitung 3 km. Pulang balik 6 km hanya untuk membeli roti. Kenapa nggak di sebelah walaupun rotinya baru? Ragu, Pak. Nah, gitulah. Keraguan-raguan itu sifat kita. Makanya Allah sebutkan innamal mu'minun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Kenapa saudara kok dikasih pangkalannya ya? Nggak tahulah, itu urusan Menteri Luar Negeri. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Dan kita nanti akan kembali kepada diri kita lagi. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah saja yang tahu. Tapi bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang disebut saja dibombardir? Dia adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Seharusnya jika ada perselisihan di antara kaum mukminin, kaum muslimin, maka mestinya kita damaikan. Kenapa begitu? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat, mendapat kasih sayang. Pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa? Bukan hanya di negara, di dalam rumah saja seringkali begitu. Ayah mau buka pakai apa? Mau buka pakai lele goreng. Ibu nanya sama anak-anak, mau buka pakai apa? Anak mau buka pakai ayam goreng. Kemudian ditanya anak yang paling besar, Bang, abang mau buka pakai apa? Saya mau buka pakai lotek. Bagaimana sikap yang menanya? Sikap ibu. Maka ketika terjadi perbedaan, perselisihan itu awalnya perbedaan. Maka bagaimana caranya menyatukan perbedaan? Jangan sebut-sebut perbedaannya. Lupa-lupakan dan belikan yang enggak tiga-tiganya. Begitu caranya. Begitulah cara menghilangkan perasaan ketika terjadi perbedaan. Misalnya, mohon maaf, kebetulan saya berprofesi sebagai mediator Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pelalawan, dan Pengadilan Negeri Bangkinang. Jadi tiap waktu itu kerjanya mendamaikan orang. Jadi ketika ada perselisihan, jangan sekali-kali ibu ingatkan dia, akan melukai hati. Misalnya ada orang bersengketa, Pak, tanah saya 10 hektar diserobot, Pak. Iya, saya terima pengaduan ibu. Sebelah sana mengadu, Pak, itu bukan tanah dia, Pak, itu tanah saya. Dia membeli dari adik saya, padahal itu warisan orang tua saya untuk saya. Iya, saya terima. Bapak yang kanan, abangnya. Ibu yang kiri, adiknya duduk. Saya dudukkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang mulia, bapak yang mulia, dari mana ibu berasal? Mulai menetes air mata. Dari mamaku Pak Ustadz. Mama yang punya tanah tuh kan? Iya Pak Ustadz. Kenapa bapak sama ibu adik-beradik berkelahi dari harta mama ini? Sebetulnya kami nggak berkelahi Pak Ustadz, cuma berbeda pandangan. Baiklah, saya tidak mau menyebut ini punya siapa. Sudahlah, kita berdamai saja. Alhamdulillah selesai. Sifat manusia itu ketika dia mengingat-ingat masa lalunya, dia akan meledak-ledak. Begitu juga yang terjadi fenomena sekarang. Fenomena sekarang ini Pak membuat kita tak nyaman. Ustadz B itu yang bajunya pakai sorban, batiknya berbunga-bunga, itu Ustadz bukan Ustadz sunnah, Ustadz bid'ah. Alhamdulillah. Ya. Saya berapa kali juga sering dituduh-tuduh. Terakhir saya panggil, antum ke rumah anak. Oke, duduk di situ. Ustadz, ini bumi punya siapa Ustadz? Punya Allah. Siapa yang benar Ustadz? Allah. Al-Quran ini punya siapa Ustadz? Allah. Al-Quran itu apa Ustadz? Wahyu kan? Apa itu wahyu? Wahyu adalah sesuatu yang bergerak dengan cepat dari sisi Allah. Bisa kita mewakili Allah menerjemahkan Al-Quran? Dengan begitu saja, tanpa kita belajar ilmu mantik, tanpa belajar kita ilmu nahu, tanpa belajar kita asbabun nuzul, tanpa belajar kita sosiologi, tanpa belajar antropologi, tanpa belajar tafsir, tanpa belajar nahu, tanpa belajar sorob, tanpa belajar nasih wal mansum. Saya sebut sampai 20 Pak, ilmu standar untuk memahami satu kata dalam Al-Quran. Nggak bisa bro, kita mewakili Tuhan menjustis orang. Aduh, maafkan saya Pak Ustadz, saya baru belajar. Gitu ceritanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, perpecahan umat yang ada di sekitar kita, alhamdulillah di sekitar musola Ibadur Rahman ini berdamai semua, akur semua. Itu sudah diabadikan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata saya agak rabun. Tadi udah hafal Pak. Nampak rame kayak gini, grogi langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Apa kata Allah? Kemudian mereka terpecah-pecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Jadi jangan heran Pak, kalau ada golongan kanan, golongan kiri, golongan tengah. Dan kata Allah, setiap mereka dari golongan itu bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Saya yang benar Pak Ustadz. Saya semuanya benar. Apa kata Allah? Fadarhum fi ghamratihim hatta hin. Maka Allah biarkan mereka dalam kesesatan sampai waktu yang ditentukan. Gitulah kira-kira Pak. Jadi kalau ada perbedaan, kalau saya begitu Pak, ada berkecamuk di masyarakat, saya panggil aja ke rumah. Pak, ke rumah Pak. Oh, iya Pak Ustadz. Ada apa begaduh-gaduh Pak, ribut-ribut? Saya jelaskan gini. Kita ini kata Allah bersaudara, kita berdamai. Jangan cari perbedaannya. Yang penting ada lagi yang lebih parah. Saya sering membela orang sebelah juga. Pak Ustadz, sebelah itu sesat kayak mana? Mereka kalau sholat tangannya dikepal, ya nggak apa-apa. Kalau telapaknya nggak kuat, dikepal aja nggak apa-apa. Apalagi yang menurutmu sesat? Dia Pak Ustadz, celananya naik ke atas, bagus juga. Kalau becek nggak kena air, apalagi pokoknya sesat Pak Ustadz. Sesatnya di mana? Saya sholat di situ subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghribnya
3 rakaat, sesatnya di mana? Aduh, mungkin emosi saya aja Pak Ustadz. Iya, jangan mengandalkan emosi. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, afa anta takunu alaihi wakila." Yang paling bahaya di dalam diri manusia itu kata Allah, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Tahukah kamu wahai Muhammad, orang-orang yang menjadikan hawanya, keinginannya sebagai Tuhan. Jadi Bu, Pak, di dalam diri kita ini Pak, ada Tuhan yang namanya hawa. Bagi para pemimpin ormas, bagi para pemimpin pemuka agama, kalau jamaah belum ikut saya belum berhenti berdakwah. Begitulah kira-kira. Kalau dia belum ikut saya belum mau menyerah. Begitu. Itulah yang disebut dengan hawa, keinginan. Allah sudah sebutkan ilahahu hawa, orang-orang yang menjadikan hawanya sebagai Tuhannya. Afa anta takunu alaihi wakila. Wahai Muhammad, apakah sanggup engkau menjadi pelindungnya? Begitulah kira-kira. Jadi sikap kita bagaimana Pak Ustadz melihat perbedaan? Perbedaan ini rahmat. Sama dengan kita minum gula. Pak Ustadz, gula itu manis ya Pak Ustadz. Saya tanya, kamu ngerti manis dari mana? Dari mana ya Pak Ustadz? Kamu nggak usah banyak mikir. Ini minum kopinya. Oh, rupanya kopi ini pahit ya Pak Ustadz. Oh, setelah kamu mengerti pahit, kamu ngerti bahwa gula adalah manis. Jadi apa yang terlihat di muka bumi ini adalah gambaran kebenaran tentang firman Allah di dalam Al-Quran. Sikap kita bagaimana? Sikap kita ambillah hikmah, ambillah pelajaran untuk bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf waktunya sudah berlebih-lebih, dan mari kita sesama muslim jangan kumpulkan perbedaan dari rumah ya Bu. Kalau bapak ibu, kalau kita di dalam rumah, jadi nambah lagi. Ada perbedaan, kita perang terus Bu. Kalau terjadi perbedaan, cepat-cepat dialihkan. Jangan sampai memuncak, maka itu akan sangat berbahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mustafa Bisri MPD. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita akan melakukan sholat tarawih berjamaah. Adapun Bilal pada malam hari ini adalah saudara Angga, dan untuk imam tarawih pada malam hari ini adalah Ustaz Ulia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.